Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Laluddin dengan NIM 130 2021 0070. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas sebelumnya yang di mana studi kasus aplikasi saya bernama resetting. Oke, tugas yang saat ini yang pertama yaitu gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box untuk diterapkan pada studi kasus Anda, serta buatlah kesimpulan dari tiap tahapannya. Oke, yang pertama, apa sih pengujian white box itu? Pengujian white box sendiri itu merupakan sebuah pengujian yang dimana kita uji struktur internal dari aplikasi tersebut, atau mungkin istilahnya kodenya, sehingga kita bisa memastikan bahwa kodenya ini sudah berfungsi dengan benar atau tidak. Di sini pengujian white box ini tentunya diuji oleh programmernya sendiri atau pembuat kodenya. Oke, kemudian ada beberapa tahapan dari pengujian white box. Yang pertama kita uji dari basic testingnya atau jalur dasarnya. Nah, pengujian basic testing ini merupakan kita uji jalur-jalur independennya dalam sebuah kode, if-nya kah dan sebagainya. Kemudian kita uji apakah jalurnya ini sudah berfungsi atau tidak, atau bahkan sama sekali tidak berguna. Oke, adapun contoh perhitungan dari basic base testing atau mungkin biasa kita kenal mungkin rumus kompleksitinya. Nah, saya berikan sebuah kode dari resetting tersebut, yaitu ada kode bernama verif OTP, yang dimana kita lihat di sini. Cara perhitungan rumus complexity itu ada tiga, setahu saya. Di sini saya lampirkan cuma dua saja. Yang pertama ada N sama E. N itu node, E-nya itu edge. Nah, yang pertama kita hitung. E dikurang E tambah 2. Oke, yang pertama yang mana E dari kode ini? Oke, yang pertama cek data empty. Ketika kita cek data empty, pastinya ada yang berhasil, ada yang gagal. Artinya cek data empty-nya betul-betul empty, betul-betul adapun betul-betul memang tidak empty, artinya berhasil dan gagal. Nah, kita hitung ini sudah dua untuk X-nya ya. Untuk sudah dua, verif OTP juga berhasil sama gagal. Oke, 4. Untuk OTP-nya kadaluarsa atau tidak, berhasil sama gagal 6. OTP validnya berhasil sama gagal 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita hitung. Tadi ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa sebuah edge-nya dari kode ini merupakan ada 12. Sedangkan N-nya yang mana? N-nya ini masing-masing di if-nya ini. Ada if empty, error, data user, data OTP kadaluarsa, data OTP tidak valid, token gagal, dan gagal mengatur ulang. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama yang di bawah ini. Kenapa? Karena ini sebuah jalurnya yang ketika sudah berhasil, ketika dia sudah melewati semua jalur ini, maka hasilnya mengarah ke sini. Artinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 12 dikurang 7 ditambah 2 sama dengan 7. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Oke, pakai rumus lain, predikat. Predikat ini sebenarnya agak mirip ya sama nodes, bisa dikatakan. Tapi kita lihat coba di sini if-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 total. Ketika 6 ditambah 1 sama dengan 7. Oke, selanjutnya. Ada contoh perhitungan complexity-nya di sini menggunakan sebuah library bernama GoSequo. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada beberapa fitur atau function lah istilahnya. Nah, di angka di sebelah kiri ini, paling kiri merupakan jumlah complexity dari masing-masing function tersebut. Nah, kategori service di sini yang dimana kita mengujinya cuma bagian service pada kode aplikasi tersebut. Kenapa? Karena pada aplikasi tersebut ini, di tempat service, semua logic-logic mulai dari logic database, logic lainnya itu tersimpan semua di service. Makanya kita bagusnya itu kita cuma menguji service-nya. Karena service sudah menampung semuanya. Oke, yang pertama ada update password, ada 9, artinya 9 complexity. Ada 8. Nah, untuk kategori verif OTP tadi itu kita lihat di sini ada 7. Sudah benar dari perhitungan manual kita. Berarti ada 7 complexity dari verif OTP. Adapun complexity kategori seperti ini 4, 3, 3, 2, 2 dari create kategori, update kategori, get all kategori, dan sebagainya. Nah, kemudian adapun kesimpulan dari basic path testing ini yang dimana bahwa basic path testing ini kita bisa mengetahui bahwa apakah sebuah logik kita itu betul-betul bekerja dalam sebuah kode atau benar-benar apakah juga ketika misalnya kita
ada sebuah logik yang mungkin kita kurang atau mungkin belum kita masukkan, kita bisa tahu bahwa oh ini logik yang mesti kita tambahkan. Ataupun mungkin logiknya kita punya, tapi betul-betul logiknya itu tidak berguna pada kasus kasus kode tersebut. Itu kesimpulan dari basic pet testing. Oke, kemudian ada pun dari pengujian kondisi, yang dimana kita uji if, else, switch. Nah, contohnya di sini pada sebuah kondisi yang dimana kondisi dari sebuah kode register. Nah, dalam register sendiri itu kita pasti bisa mengetahui bahwa mungkin begini, full name-nya itu maksimal mungkin 10, emailnya itu harus ada Gmail-nya, Yahoo.com-nya, formatnya maksudnya. Kemudian mungkin ada logiknya passwordnya minimal 6, ada logiknya passwordnya harus ada angka spesial, huruf besar, dan sebagainya. Nah, untuk kasus unit testing di kode ini, kita lihat email invalid format. Artinya kita uji sebuah kondisi yang dimana emailnya itu invalid, formatnya invalid. Nah, kita lihat di sini. Masukkan dalam emailnya ini, dia cuma menulis johnx.com. Tidak ada yang dinamakan gmail.com-nya, yahoo.com-nya, dan sebagainya. Nah, makanya di sini bakal error. Karena formatnya sendiri itu sudah salah. Nah, dari pengujian kondisinya ini, kita juga hampir sama seperti basic testing, yang dimana kita bisa tahu bahwa apakah ada sebuah logik yang bisa kita tambahkan lagi. Contohnya seperti password tadi, sebenarnya password kita bisa kembangkan lebih lanjut. Misalnya passwordnya kurang dari 6, harus ada angka spesial, harus ada huruf besar, atau mungkin dari emailnya sendiri itu kita cek juga emailnya, misalnya ternyata emailnya sudah terdaftar, macam-macam yang bisa kita buat logiknya dari sebuah if. Nah, dalam kode kesimpulannya juga itu dalam sebuah kode ya, kode misalnya kode API normal itu sebenarnya kita lebih banyak menggunakan if else, terutama if. Kenapa? Karena kita membuat logiknya itu satu persatu. Misalnya tadi contohnya seperti kode dari sini. Nah, kita lihat di sini if-nya. Kita cek, kita cek satu persatu. Data empty-nya ada if, verify TP-nya ada if. Tapi sebenarnya tergantung lagi dari sebuah bahasa pemrograman. Oke, kemudian lanjut dari pengujian perulangan atau loop-nya. Kita testing looping-nya. Nah, di sini ada sebuah kasus kode yang dimana kasus unit testingnya, yang dimana kita mengecek bahwa crypt drop point validnya datanya itu harus valid atau betul-betul drop point-nya yang bekerja. Nah, di mana perulangannya? Perulangannya ini terletak di schedule-nya. Kenapa? Nah, ketika kita membuat sebuah data drop point tersebut, kita harus memasukkan sebuah hari, open time, dan close time. Nah, di sini kita lihat, kita mengecek bahwa hari Senin, kita masukkan yang pertama, looping pertama. Yang dimana ada hari Senin, open time-nya jam 8, close time-nya jam 2. Nah, kita tes dalam kode tersebut, apakah looping-nya itu bisa menampung sampai hari Minggu. Itu pastinya. Jangan sampai looping dalam sebuah kode itu cuma bisa menampung misalnya cuma sampai hari Jumat. Dan mungkin loopingnya juga itu open time-nya itu mungkin dia tidak terbaca. Mungkin cuma close time-nya atau cuma sampai open time. Nah, makanya kita harus tes bahwa perulangan tersebut itu betul-betul berjalan dengan sesuai. Jangan sampai juga perulangan tersebut itu mungkin double 2 kali datanya masuk. Nah, itu kan jadi masalah lagi. Seperti itu dalam pengujian perulangan. Makanya kesimpulannya itu bahwa dalam pengujian perulangan kita mesti mengecek juga bahwa kodenya itu betul-betul dijalankan dengan benar pastinya. Bahwa juga kodenya betul-betul tidak double atau tidak kurang atau malah lebih. Oke, lanjut dari pengujian aliran data atau data flow testingnya. Nah, yang dimana kita harus memastikan bahwa dari sebuah kode berjalan itu, apakah ada data yang hilang atau tidak. Atau mungkin kategorinya datanya itu ada dikirim tapi pas sampai di database hilang. Atau mungkin ada kita deklarasi variabelnya, tapi ternyata itu tidak digunakan. Contohnya kasusnya ini. Ada sebuah tes register, yang dimana tes registernya itu kita cek apakah datanya itu empty atau tidak. Nah, jangan sampai ketika kita mengisikan full name, email, password, dan confirm password, datanya tidak ada tapi berhasil jalan. Itu jadi masalah. Makanya kita di sini cek apakah ketika kita membuat sebuah data atau kita membuat sebuah akun, full name, email, password, dan confirm passwordnya itu ada datanya. Jangan sampai kita tuliskan atau mungkin kita kosongkan, itu registernya berhasil. Itu jadi masalah. Makanya
Pengujian aliran data ini kesimpulannya bahwa kita harus mengecek bahwa datanya betul-betul jalan atau tidak. Jangan sampai juga kita deklarasikan sebuah data, tapi datanya itu betul-betul tidak tidak ada juga. Makanya dari sebuah kode kita kita buat sebuah kode dan kita deklarasikan sebuah variabel, ternyata variabelnya itu tidak digunakan, itu pastinya juga mempengaruhi kinerja dari aplikasi. Karena untuk apa kode yang tidak digunakan? Atau untuk apa variabel yang tidak digunakan. Selain itu, kita juga mengecek, jangan sampai kita mengirim sebuah data biasa, data JSON misalnya, ternyata yang diterima itu cuma mintanya from input. Nah, itu juga jadi masalah. Karena pastinya itu bakal bakal salah datanya, dianggap salah. Karena yang dimintanya JSON, yang dimintanya from input. Itu kesimpulan dari pengujian aliran data. Oke, yang terakhir ada pengujian pernyataan atau statementnya. Oke, di sini saya ada sebuah kode dari unit testing tadi itu, contohnya dari kategori login, yang dimana untuk pengujian statement testing itu kita harus cek apakah kodenya itu dijalankan atau tidak. Minimal sekali dijalankan. Nah, contohnya di sini. Di sini ada kode sebuah unit testing dari bahasa Golang pada kasus aplikasi resetting tersebut, yang dimana ketika login tersebut ini kita harus cek. Nah, di sini ada tertulis yang hijau ini cover, yang merah ini not covered. Nah, kita lihat yang hijau ini covered, artinya kodenya ini betul-betul dijalankan. Sedangkan yang merah ini tidak dijalankan. Nah, disinilah gunanya bahwa sebuah statement itu harus betul-betul dijalankan pada kasus-kasus kode tersebut ini. Nah, dari contohnya seperti ini. Pengujian pernyataan statement testing itu bisa dikatakan berhubungan juga sama unit testing. Yang lainnya juga seperti itu. Nah, dari kode resetting tersebut ini, yang terdapat banyak fitur, kita bisa mengetahui bahwa coverage dari masing-masing unit testing itu, misalnya kode yang dijalankan minimal sekali itu tersedia seperti ini. Untuk achievement itu, dia betul-betul mengcover sebuah pernyataan kita, kode kode sintaks kita itu 93%. Ya, nah, untuk coverage sendiri itu sebenarnya minimalnya itu 80%. Minimal. Tapi belum tentu juga yang 100% itu betul-betul bisa dikatakan sebuah statement testing yang betul-betul yang benar atau betul-betul sempurna. Kenapa? Karena belum tentu dari 100 itu dia kekurangan logik dan sebagainya. Nah, contohnya kasus ini di mission ini kategorinya sebenarnya masih kurang sekali karena belum mencapai target minimalnya itu 80%. Contohnya juga seperti user 78. Nah, untuk di sini kalau kita lihat di di library di library menjalankan unit testingnya di sini itu mencapai 81%, sedangkan di sini 78. Sebenarnya di sini letak permasalahannya dari library apa yang kita gunakan. Untuk kasus ini dia menggunakan library Codecov. Kalau ini dia langsung dari Golang testingnya, Mockerinya. Oke, dari semua statement testing yang dijalankan pada semua fitur di setting tersebut ini, kita bisa mengetahui bahwa coverage dari semua branch-nya atau semua fiturnya itu mencapai 84%, 84,58%. Nah, oke. Yang kedua, pilihlah dan analisa teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus sesuai spesifikasi kebutuhan, serta jelaskan alasan beserta simpulan dari hasil analisa Anda. Oke, yang pertama apa sih pengujian black box itu? Pengujian black box yaitu kita menguji sebuah perangkat lunak, tapi fokusnya pada pengujian fungsionalitas aplikasinya. Ya pastinya di sini dari segi user, karena kita tidak mengetahui kode dari sumbernya ini bagaimana, isi kodenya bagaimana. Kita hanya memperhatikan apakah input kita sesuai dengan hasilnya nanti, outputnya maksudnya, intinya aplikasi itu berfungsi. Tapi kita betul-betul tidak memahami dari kodenya, kita cuma melihat interface-nya, mengecek manual, seperti itu. Nah, untuk kasus black box sendiri ini saya memilih sebuah metode fishbone. Yang pertama, metode fishbone itu apa? Metode fishbone bisa dikatakan metode tulang ikan, yang dimana di kepalanya ini terdapat sebuah masalah, apa yang menyebabkan, dan sedangkan yang di tulang-tulangnya ini, apa penyebab dari masalah di kepalanya ini. Nah, oke. Contohnya, pada kasus dalam masalah login yang simpel ini, masalah dalam login. Oke, di sini saya membagi dari 4.
4 masalah. Yang pertama ada masalah dari sistem, validation, network, sama database. Oke, dari sistemnya ini ada salah environment. Mungkin dari database hostnya yang salah, IP dari servernya yang bermasalah, token JWT failure mungkin gagal gagal generate token karena mungkin servernya bermasalah, bisa jadi server down mungkin karena dari penggunanya terlalu banyak, servernya tidak dapat menampung, atau servernya tiba-tiba crash dan sebagainya, database error juga sama. Adapun dari validation pada kasus resetting ini dari hashing password. Bisa jadi mungkin ketika kita register, passwordnya tidak di-hash, padahal sudah ada disediakan. Ataupun ketika validasi, usernya itu menginputkan data kosong tadi, atau format emailnya salah, dan mungkin akunnya belum terverifikasi ketika dia mau login. Adapun dari segi database, pastinya itu ketika dia login, ternyata dia belum register, atau emailnya tidak ditemukan. Kemudian adapun passwordnya salah ketika user menginputkannya dibandingkan ke hash password yang tersedia di database itu salah. Kemudian ada dari segi network, misalnya latensinya tinggi. Ketika kita request ternyata mencapai 5 detik, 10 detik lama, menyebabkan gagal gagal mendapatkan datanya atau kalau kasus ini gagal login begitu. Kemudian ada firewall block ketika mungkin ada orang lain yang mencoba atau mungkin ketika usernya ini mau coba login ternyata dia sudah diblokir dan sebagainya, IP dari HP-nya dan sebagainya. Kemudian ada dari course issue. Nah, course issue mirip sama firewall sebenarnya. Ketika yang bisa akses itu cuma dari IP yang telah disedia, telah yang kita tentukan dari awal. Kemudian ada masalah dalam pembuatan laporan. Yang pertama itu ada sistem, sama seperti yang di sini, ada 4. Sistem validation database network. Kalau network sama seperti yang tadi, kemudian dari database itu ketika dia melaporkan, ternyata ID pelapornya itu tidak ditemukan di database. Yang kedua, ketika ID reportnya itu sudah maksimal. Nah, sebenarnya kasus dari ID report maksimal itu jarang karena lumayan lumayan banyak. Apalagi di sini kami menggunakan UIID tentunya, tapi ya itu sangat jarang sekali sampai maksimal. Kemudian dari sistemnya pastinya salah environment juga, seperti database-nya salah, hostnya yang salah, IP-nya, dan masalah penyimpanan gambar ketika mau mengupload pelaporan kan disediakan harus input gambar sebagai bukti contohnya. Ternyata masalah dari cloud storage-nya pada kasus ini. Kemudian ada server down juga, database error. Untuk validation-nya sendiri itu dalam masalah pembuat laporan ketika jenis pelaporannya salah. Nah, jenis pelaporannya ini terbagi beberapa juga. Ataupun jenis skalanya yang salah, skala besar atau skala kecil. Pelaporannya juga sama. Ketika pelaporan besar, harusnya itu kategorinya dia skalanya skala besar, yang skalanya perusahaan. Tapi kalau pelaporannya kecil, artinya cuma orang yang buang sampah sembarangan, skalanya kecil pastinya. Kemudian ada format tanggal atau jam yang salah. Ketika tanggalnya mungkin hari ini, dia lapornya tanggal kemarin kan artinya salah. Kemudian ada filenya terlalu besar. Kalau kategori tadi kan maksimal 10 MB. Ketika diupload 20 MB itu yang bermasalah. Kemudian file gambar tidak sesuai format. Kami sudah tentukan di sini .png, .jpg, tapi dia uploadnya mungkin file SVG dan sebagainya. Nah, adapun kesimpulan dari whitebox tadi itu, ketika dalam pengujian unit testingnya ini, total presentasi fiturnya itu mencapai 80%, atau bisa dikatakan 84%, yang dimana menunjukkan bahwa pengujiannya ini sebagiannya sesuai atau dapat dikatakan lolos dengan baik. Karena standar minimum dari sebuah yang tadi saya katakan, standar minimum dari sebuah unit testing itu minimal 80%. Tapi sayangnya terdapat juga beberapa area yang masih perlu diperhatikan yang tadi seperti contohnya fitur mission dan user. Yang dimana terutama pada kasus mission yang cuma mencapai 51%. Oke, untuk kesimpulan dari black box-nya ini berdasarkan pengujiannya itu validasi fiturnya sudah cukup baik ya. Banyak banyak validasi-validasi yang tersedia. Pengenaan masalahnya juga itu sudah efektif. Sehingga sehingga metode Fishbone juga ini juga berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan fungsi utama aplikasi. Yang dimana secara keseluruhan aplikasinya ini dapat menangani input tanpa masalah yang besar yang terdeteksi pastinya. Oke,
Adapun yang seperti tadi dokumentasi mobile app-nya dapat dilihat di sini, dokumentasi dari landing page webnya, landing website dashboard-nya, dan ini dokumentasi dari mobile app-nya, website-nya, dan GitHub-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.